hanya dalam waktu setengah jam tinggal 2 gitu. Tinggal 2. 8 ini kemana gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Aditya Rohmani, bicara Mas Adit. Kali ini saya ingin membicarakan masalah gaji ya. Jadi per tanggal 28 saya menerima gaji dan mungkin teman-teman juga mungkin menerima gaji ya, dan PNS mungkin menerima gajinya juga di tanggal 1. Ya kisaran beda 2-3 hari lah ya dari sekarang. Nah, permasalahannya adalah hari ini saya terima gaji yang sekian gitu ya. Anggaplah 1 sampai 100 gitu. 1 sampai 100. Dan ternyata apa yang terjadi? Hanya dalam waktu setengah jam tinggal 2 gitu. Jadi kalau nilai itu 1 sampai 100 tinggal 2. 8 ini kemana gitu kan. Jadi padahal sebelumnya itu sudah merencanakan ya. Setelah gajian nanti pengen lah sekali-kali sama keluarga pengen glamping, camping ala-ala agak mewah dikit gitu kan. Jadi tidak cuma sekedar di tenda tapi mungkin ada kamar mandi dalamnya. Jadi tidak terlalu ribet dalam hal pengurusan masak sendiri, sudah ada yang dimasakin gitu kan. Tinggal datang menikmati suasana dan ya menikmati pemandangan lah ya seperti itu. Kemudian juga sudah searching hotel gitu kan, mau ke pantai atau ke Anyar gitu kan, atau mau ke cottage gitu kan, ke resort Putri Duyung Ancol gitu kan. Semua sudah terplanning, sudah terencana, sudah dibayangkan gitu ya. Ternyata setelah menerima gaji, semuanya dialokasikan, mulai ada alokasi uang SPP anak sekolah, kemudian KPR, kemudian tabungan, kemudian uang angsuran perumahan, biaya bersihan, biaya sampah, arisan, kemudian masuk lagi ke kebutuhan selama sebulan untuk keluarga, jadi nanti yang megang istri gitu kan, termasuk juga gaji dari orang yang membantu antar jemput anak gitu kan. Dan ternyata tinggal 2 gitu kan dari 100 gitu kan. Tinggal 20%, atau kalau boleh dibilang kalau saya itu tinggal 1, tinggal 10%, tinggal 10%. Karena memang sekarang saya lagi berada pada fase frugal living. Jadi fase di mana saya itu berhemat karena target rencana saya dalam akhir tahun ini, akhir tahun 2021 adalah saya ingin melunasi KPR rumah saya yang sudah 6 tahun ini berjalan. Teman-teman juga mengalami hal serupa ya. Jadi gaji yang besar gitu kan, ternyata mampirnya ke rekening cuma sebentar, kemudian dia hilang, menguap, dan kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kadang-kadang teman-teman atau kita itu tidak tahu kemana uang itu hilang gitu kan. Kalau saya jelas karena saya tuh tabungan berada di depan. Jadi tabungan itu saya sisihkan di depan sehingga akhir itu kita memang bisa irit-irit. Tapi tabungan sudah ada. Nah, gawatnya ketika tabungan itu dia ada di belakang, jadi terkesan kita itu punya uang banyak, tapi ternyata kita tidak nabung gitu kan. Dan ketika di akhir sudah habis, mau ditabung cuma sedikit. Mungkin yang ditabung malah 10% itu. Nah, itu yang jadi berbahaya. Bahkan ya ketika kita ngomongin gaji saya gitu ya, yang jadi dari 100% kemudian sekarang tinggal 10% dalam waktu setengah jam gitu kan. Padahal 10% itu saya harus beli tiket PP untuk pulang Kalimantan Jawa, Jawa Kalimantan balik lagi, belum lagi rencana buat nonton bareng anak-anak pengen nonton Nusa ke bioskop. Kemudian belum lagi itu untuk biaya hidup selama sebulan di sini. Tapi dalam artian gini, masih bisa terkontrol. Masih bisa terkontrol itu dalam artian saya masih bisa membayangkan nih, sebenarnya sebulan berarti saya harus sefrugal apa, saya harus sehemat apa supaya uang yang tinggal 10% tadi itu bisa untuk hidup selama sebulan. Di samping itu juga harus beli tiket PP tadi. Ya, harus dibisa-bisakan. Karena memang target utama adalah frugal living untuk
pengeluaran bulanan kali ini adalah untuk tabungan yang besar. Dan setelah dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir berarti kalau seperti itu dengan adanya keterbatasan kita dalam nominal jumlah gaji, dalam pendapatan gitu ya, berarti memang harus ada yang di-upgrade, harus ada perlu yang di-upgrade. Dan itu menyadarkan saya bahwa, oh sudah saatnya nih, bahwa harus ada sumber-sumber dana yang lain selain gaji sebagai karyawan ini untuk bisa masuk sebagai cadangan gaji pendapatan bulanan gitu kan. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan apalagi di era yang seperti ini ya 4.0 gitu kan. Jadi ketika dulu orang-orang harus keluar rumah kemudian menjajakan jasanya dengan cara yang fisik gitu kan. Tapi sekarang cukup mudah sebenarnya. Jadi saya punya hobi ya. Dulu hobi saya itu nanam, terutama nanam anggur gitu kan. Kemudian sekarang ada koi gitu kan. Dua hobi ini kadang juga menguras menguras biaya gitu kan. Karena misalkan tanam anggur harus beli bibitnya, harus beli pupuknya. Kemudian memelihara ikan koi itu juga harus mikirkan perawatannya, kemudian suplai airnya, kemudian pakannya juga, obat-obatannya gitu kan. Jadi memang harus dipikirkan dengan baik-baik. Dan pengeluaran itu jadi yang membuat pengeluarannya jadi lebih besar. Nah, kalau kata Raditya Dika, harusnya harusnya ya setiap waktu yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu itu harusnya dibayar dengan uang. Sama ketika hobi itu mengeluarkan sesuatu, maka harusnya juga harus masuk menjadi pendapatan. Oleh karena itu mungkin di video selanjutnya saya ingin sharing bagaimana saya ingin bagaimana caranya menjadikan hobi sebagai pendapatan ataupun penghasilan tambahan di samping dengan gaji sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya mendengar keluh kesah. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah seperti saya, jadi gaji yang langsung habis gitu ya, langsung tersisa sedikit gitu ya, ya mungkin ada opsi yang harus dicari lain lagi ya. Jadi keran airnya itu harus ditambah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.